Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi seleksi P3K, saya yakin teman-teman sudah tahu lah ya, dibagi menjadi 2 gelombang atau 2 tahap. Untuk gelombang pertama sudah ditutup ya, teman-teman juga sudah mendapatkan hasil pengumuman seleksi administrasi. Kemudian untuk gelombang kedua, pendaftarannya akan dibuka di tanggal 17 November 2024. Dan ternyata ada syarat penting ya yang harus dipenuhi oleh teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang ingin mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini, khususnya untuk gelombang kedua. Yaitu syarat penting tersebut adalah surat keterangan aktif bekerja. Jadi teman-teman harus meminta kepada OPD ya, atau organisasi perangkat daerah atau unit kerja teman-teman terkait dengan surat keterangan aktif bekerja ini. Dan minimal aktif bekerja adalah 2 tahun. Tetapi tentunya ada jabatan-jabatan yang mensyaratkan minimal 3 tahun dan minimal 5 tahun. Ketentuan terkait dengan hal ini teman-teman bisa lihat di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi perlu diingat ya bahwa sebelum teman-teman daftar P3K untuk gelombang kedua, teman-teman harus mempersiapkan surat keterangan aktif bekerja. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan syarat penting ya yang harus dipenuhi oleh honorer atau tenaga non ASN yang ingin mendaftar sebagai P3K untuk gelombang kedua atau tahap kedua. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Jadwal Pendaftaran P3K 2024 tahap 2, honorer harus siapkan syarat penting ini. Kita coba bacakan ya. Jadwal pendaftaran P3K 2024 tahap 2 akan dibuka pada 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Diketahui, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 dibagi dalam 2 gelombang atau 2 tahap. Pendaftaran P3K 2024 tahap 1 dikhususkan bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023, ex honorer K2 dan tenaga non ASN atau honorer yang masuk database BKN. Pendaftaran P3K 2024 tahap 1 dibuka mulai 1 Oktober dan telah berakhir pada 20 Oktober. Saat ini sudah masuk masa sanggah sesuai pengumuman hasil seleksi administrasi. Adapun pendaftaran P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Pendaftaran P3K 2024 gelombang kedua dibuka November. Salah satu alasannya karena BKN belum memiliki data honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Dengan demikian, para honorer calon pelamar P3K 2024 tahap 2 punya waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan diri, termasuk mengurus dokumen persyaratan pendaftaran. Nah, syarat penting yang harus segera dipersiapkan ialah surat keterangan aktif bekerja. Para honorer harus gerak cepat alias gercep mengurus surat keterangan aktif bekerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, segera membuka pendaftaran seleksi calon P3K tahap 2 khusus untuk honorer non-database yang ada di wilayah itu. Pendaftaran P3K tahap 2 akan dibuka mulai 17 November sampai 31 Desember 2024. Untuk yang tahap 2 diperuntukkan untuk honorer non-database yang minimal bekerja 2 tahun. Kata Kabid Pengembangan SDM di BKP SDM Rejang Lebong, Denny Rizkiansyah, saat dihubungi di Rejang Lebong Minggu 3 November 2024. Ditegaskan bahwa honorer pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tidak bisa mendaftar pada P3K 2024 tahap 2.
Untuk pelamar yang dinyatakan tidak lulus pada pendaftaran P3K di tahap 1 tidak bisa ikut lagi di pendaftaran P3K tahap 2 tegasnya. Di Rejang Lebong, pada pendaftaran P3K tahap 1 dari 1.299 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 1.262 pelamar. Sebanyak 37 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Para pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat ini selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi mulai tanggal 1 sampai 19 Desember 2024 dengan menggunakan sistem komputer assisted test PKN. Untuk jadwal dan lokasi tes akan disampaikan lebih lanjut melalui laman resmi https://bkpsdm.rejanglebongkep.go.id terangnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan syarat penting yang harus dipenuhi oleh honorer atau tenaga non-ASN yang ingin mendaftar sebagai P3K untuk gelombang kedua atau tahap kedua, yaitu surat keterangan aktif bekerja. Jadi aktif bekerjanya adalah minimal 2 tahun ya untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sampai dengan fungsional ahli pertama ya. Untuk ahli muda setahu saya adalah minimal 3 tahun. Terkait dengan hal ini, teman-teman bisa lihat di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.